berkata, Hosana, Hosana, gitu ya. Kayaknya tadi anak-anak, tapi tadi yakin kan Bapak Ibu di rumah anak-anak sudah makan? Ya, udah makan siang, Bu Sandra keluar tadi di luar udah makan. Yakin kan semua? Berarti apalagi kita gitu, orang tuanya pasti juga udah makan di rumah. Hosana, Hosana, jangan Hosana, Hosana, hihihihi, jalan ke belakang malu-malu. Gak ada yang malu kan untuk memuji Tuhan hari ini? Gak ada? Hosana, Hosana, kita sama-sama katakan Hosana, Hosana, iya, Hosana, Hosana, malu-malu gitu ya. Nah, kita hari ini menurut kalender gerejawi adalah hari Minggu Palmarum. Biasanya gereja dihias dengan daun palma. Saya ingat pada waktu melayani di gereja Bali, satu hari sebelum hari Minggu, Sabtunya biasanya kita sibuk di gereja mengumpulkan daun-daun palma. Lalu daun palmanya dibentuk budak yang besar ya, yang gede itu dipotong-potong, dibentuk sedemikian rupa. Bahkan dari batang-batangnya, dari ranting-rantingnya kita buat salib. Kita buat bentuk salib dan dibagikan ke seluruh jemaat pada hari Minggu Palmarumnya. Sukacita, senang sekali. Anak-anak sekolah minggu sama seperti di sini juga masuk ke dalam gereja meneriakan Hosana, Hosana, dan disambut dengan sukacita oleh jemaat sekalian. Minggu terakhir dalam masa Prapaskah ini merupakan ingatan akan Yesus yang memasuki kota Yerusalem yang disambut dengan seruan Hosiana. Dan pada hari Minggu Palmarum ini memuncak nanti ingatan kita pada jamuan Paskah terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya, yakni dalam Markus 14 dikatakan pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Minggu ini adalah Minggu Palma, minggu di mana penanda atas peristiwa Yesus yang dielu-elukan saat memasuki Yerusalem. Seruan elu-elu yang dipenuhi dengan pengharapan, imajinasi bahwa akan datang Mesias, sudah ada Mesias, seseorang yang akan membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat pada saat itu. Yang pada saat itu di mana dirasa sistem kehidupan masyarakat di sana, mereka merasa wah kita ini kok seperti orang tertindas, wah kita ini seolah-olah orang yang merasa kita ini diskriminatif, kita ini diperlakukan tidak adil. Sehingga mereka merasa ketika ada Yesus, ada seorang yang akan membebaskan mereka. Namun beberapa hari kemudian, seruan Hosana, Hosana itu berubah. Dari sebuah nyanyian Hosana, kemudian berubah menjadi kutuk penyaliban. Saya katakan kutuk dalam tanda kutip, penyaliban. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dari Injil-Injil sinoptik mencatat bahwa hanya sekali Yesus memasuki Yerusalem. Awalnya ia dielukan oleh masyarakat Yerusalem, tetapi kemudian Injil juga mencatat hal yang sama bahwa Yesus tidak diterima di Yerusalem. Perjalanan hidup Yesus berakhir di Yerusalem. Wajah orang yang tadinya menyambut Yesus dengan teriakan Hosiana, Hosana, adalah wajah orang yang sama juga yang kemudian meneriakkan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Setidaknya dari cerita ini, dari gambaran orang banyak yang ada dalam setting cerita yang kita baca hari ini, saya melihat ada dua hal. Ada tarikan antara Hosana dan salibkan dia. Saya melihat ada suasana keramaian, crowd, tapi juga ada cross. Ada Hosana, ada crucify, ada crowd, dan ada cross. Dan saya kira ketertarikan inilah, tarikan ini, ketegangan ini juga yang selalu ada dalam kehidupan beriman kita sebagai orang percaya. Nanti saya akan jelaskan akan hal ini. Yang pertama, Hosana. Dalam bahasa Hebrew berarti selamatkanlah kami. Ini adalah sebuah permohonan untuk diselamatkan. Dan harapan yang berikut adalah bahwa Yesuslah yang akan memimpin umat untuk keluar dari kesulitan, membawa kepada kemenangan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi.
Orang banyak di sanalah yang sangat mengharapkan bahwa Yesus yang akan membebaskan mereka. Yesus inilah dianggap sebagai seorang Mesias yang akan melepaskan mereka dalam konteks politik. Dialah yang diharapkan untuk menjadi raja, membebaskan mereka. Tetapi Yesus bukanlah hadir sebagai Mesias politik. Yesus adalah Mesias dari Allah. Dia benar adalah pembebas, tapi dia hadir dari Allah, dipilih oleh Allah untuk membebaskan umat dari segala dosa. Dan apa yang terjadi ketika umat tidak menemukan apa yang mereka harapkan? Dari Hosana, bebaskanlah kami, dalam harapan kepada Yesus yang membebaskan, kemudian berubah drastis menjadi salibkanlah dia, kutukan salibkanlah dia, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Ketika harapan tidak ditemukan, ketika harapan mereka tidak terpenuhi, kata-kata pujian berubah menjadi kata-kata kutukan. Hosana berubah menjadi crucified. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah dalam kehidupan kita ketegangan ini juga sering terjadi? Apa yang terjadi kalau misalnya harapan dalam hidup kita tidak terpenuhi? Apa yang terjadi ketika kita menaruh pengharapan kita, ketika kita menaruh harapan kita akan sesuatu, kemudian harapan itu tidak terpenuhi? Saya berharap saya sembuh, tetapi ternyata saya tidak bisa totally sembuh. Apa yang terjadi ketika kita berharap bahwa kita bisa menyelesaikan sesuatu, tetapi ternyata kita tidak bisa menyelesaikan itu secara sempurna? Apa yang terjadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya? Apa yang kita harapkan tidak terpenuhi. Apa yang kita harapkan tidak seperti apa yang ada di dalam pikiran kita. Bukankah seringkali terjadi adalah kemarahan? Mungkin juga kita berkata, Tuhan, saya sudah berbuat A, B, C, dan D. Tuhan, bukankah saya sudah berdoa kepadamu? Saya sudah meminta, saya sudah melakukan yang terbaik. Tetapi mengapa Tuhan, yang terjadi adalah sebaliknya? Kita marah kepada Tuhan. Tidak jarang kata-kata yang tidak pantas kita ucapkan. Mungkin kita katakan, sudahlah, cukup bagi saya untuk berdoa, dan saya tidak mau lagi meminta. Cukup bagi saya untuk berdoa, saya tidak mau lagi meminta. Toh, sudah menaruh harapan, tapi enggak juga bisa dipenuhi. Dalam banyak hal, mungkin kita punya ekspektasi tertentu dalam keluarga, bagi anak-anak kita, atau bagi gereja. Ketika keluarga kita, suami, pasangan kita, anak-anak kita tidak memenuhi apa yang kita harapkan, apa yang terjadi? Bisa jadi juga kita merasa kecewa. Papa, Mama, sebenarnya sedih sih, kecewa, seharusnya kamu bisa lebih baik, tapi ya sebenarnya kan dia bisa buat itu, sebenarnya kan gereja bisa buat begini. Sebenarnya Papa tuh bisa buat kayak gini, atau Mama tuh sebenarnya bisa. Mama kecewa deh sama Papa, dan seterusnya, dan seterusnya. Hari ini Yesus memperlihatkan kepada kita dalam bacaan ini ketertarikan, ketegangan yang sering kali terjadi dalam hidup beriman. Yesus membuka, kalau mau saya katakan, Yesus membuka kita sedemikian rupa. Yesus menelanjangi kita, kemunafikan kita. Di satu sisi kita berkata Hosana, Hosana, tetapi di balik itu tak lama kemudian kita bisa menjudge, kita bisa menghakimi, kita bisa kemudian mengkhianati sesama kita. Hari ini Yesus membuka kemunafikan kita di hadapan Tuhan, karena di hadapan Dia tidak ada yang tersembunyi. Baik saya maupun Bapak Ibu, tidak ada yang tersembunyi. Hanya dengan membuka diri kita di hadapan Tuhan, dengan itulah pengampunan dosa bisa terjadi.
hanya dengan itulah pengampunan dosa bisa terjadi. Dan kita semua berdosa. Kita semua berdosa. Hanya dengan membuka siapa diri kita di hadapan Tuhan dan membuat kita kembali mengenal Yesus sebagai Mesias sang penebus dosa, maka kita berani membuka siapa sebenarnya kita di hadapannya. Dan berkata, ya Tuhan, aku tak ubahnya seperti orang banyak yang ada di dalam kerumunan tadi. Akulah tidak ubahnya seperti orang banyak yang hari ini berkata Hosana, Hosana, puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi tak lama kemudian di bibir yang sama, di wajah yang sama, di pribadi yang sama inilah aku bisa menyakiti orang lain. Dan terlebih lagi menyakiti hatimu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, crowd and cross. Hosanna and crucified. Saya kira setiap orang mempunyai masalah yang mengakibatkan penderitaan. Setiap keluarga mempunyai masalah. Bahkan Yesus pun memasuki jalan penderitaan. Tetapi Yesus mempunyai sikap yang bijaksana di dalam menghadapi sengsara maupun penderitaan. Ia tidak kalah dengan masalah dan penderitaan. Dan menurut pembacaan Injil, ada beberapa sikap yang Yesus perlihatkan kepada kita. Yesus berani memasuki jalan menuju Yerusalem. Jalan menuju Yerusalem, the road to Jerusalem would be a road to humility. The road to Jerusalem would be a road of fulfillment. The road to Jerusalem would be a road of obedience. The road of Jerusalem would be a road of destiny. Di Yerusalem ini, Yesus tahu apa yang akan dihadapinya dan dialaminya. Yesus tahu bahwa dalam waktu yang dekat, dia akan mengalami kesengsaraan yang hebat. Dan dia mau para murid mendengarkan dan mengerti apa yang dilakukannya dalam perjamuan terakhir. Perjamuan terakhir bagi Yesus adalah suatu peristiwa nyata dan otentik yang menjadi tanda dan sarana penebusan yang dijalankannya. Dan bagi Yesus semua yang dilakukannya tidak ada artinya bila tidak dimaknai dari perjamuan kudus, dari penyerahan dirinya, dari suatu peristiwa yang nanti kemudian kita pahami sebagai penyerahan diri Yesus untuk pengampunan dosa manusia. Yesus berani menyongsong kematiannya dengan iman. Yesus berani memasuki pengalaman penderitaan. Yesus berani memasuki jalan penderitaan, bahkan menerima salib. Dalam sebuah ilustrasi khotbah yang saya baca di sebuah buku, diceritakan ada peserta retreat dan peristiwa retreat, ada seorang peserta retreat. Peserta retreat ini dia nggak mau pulang dari retreatnya karena orang ini mengalami kasih dari Allah dalam retreat itu. Dia berkata, wah, saya ingin tetap berlama-lama di sini. Saya ingin tetap lama-lama di retreat ini. Karena kalau dia pulang kembali ke keluarganya atau dia kembali ke kehidupannya yang dia jalani setiap hari, mungkin suasananya berbeda. Tetapi suster di sana selalu menganjurkan pulang. Susternya berkata, cinta Tuhan tidak hanya di atas gunung atau di tempat retreat ini. Allah mencintaimu kapan dan dimanapun anakku. Dan akhirnya dia pulang dan berubah dengan baik. Yesus bukanlah seorang yang pengecut, yang tidak mau menderita atau tidak mau mengambil risiko. Tidak. Tapi sikap yang ditunjukkan oleh Yesus, spiritualitas yang ditunjukkan oleh Yesus adalah spiritualitas siap juang. Saya mengambil kata spiritualitas siap juang ini, mengambil tulisan dari Eka Dharma Putra yang ada bukunya mengatakan spiritualitas siap juang. Dalam bukunya Eka Dharma Putra mengatakan harusnya setiap orang percaya memiliki spiritualitas siap juang. Artinya siap dan berani memasuki penderitaan dan siap untuk keluar dari penderitaan karena tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka di dalam penderitaan. Bahkan salib Tuhan membuktikan bahwa Tuhan sudah memasuki penderitaan itu dan keluar dari salib. Yesus memperlihatkan kepada kita spiritualitas siap juang. Dan dia mau kita pun hari ini juga
memasuki dan punya sikap spiritualitas yang sama. Teladan yang sama yang ditunjukkan Yesus juga bagi kita hari ini. Semua kita punya salibnya tersendiri. Tapi bagaimana kita memasuki penderitaan dan salib kita dengan ketaatan dan menyadari bahwa di dalam setiap kesusahan yang dihadapi oleh kita ada Kristus di dalam pergumulan kita. Yesus bukan seorang pengecut. Yesus bukan seorang yang tidak mau menderita dan tidak mau ambil resiko. Tetapi yang dimilikinya adalah sikap berani memasuki penderitaannya, menjalani penderitaannya dengan beriman dan rendah hati. Justru dalam kerendahan hati itulah dia menjadi kuat. Dia berkata di Taman Getsemani, Tuhan, ya Bapakku, jikalau Engkau berkenan, biarlah cawan ini berlalu dari hadapan. Tapi selanjutnya kata-kata apa yang menarik selanjutnya dari perkataan Yesus? Yang keras? Ya. Tuhan, kalau Engkau berkenan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan sikap ini adalah sikap penyerahan diri Yesus, kerendahan hati Yesus untuk percaya dan menyerahkan hidupnya pada perjalanan rancangan Tuhan. Begitu juga dengan kita hari ini. Mari kita memasuki kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan, dengan sebuah keberanian dan penyerahan. Tuhan, tetaplah bersama dan terjadilah menurut kehendak. Selamat memasuki Minggu Palmarum. Selamat berjuang melalui setiap salib yang kita miliki menuju kemuliaan hidup kita. Karena Tuhan Yesus sang pembela hidup kita akan selalu bersama dengan kita dan memberkati. Amin. Saat teduh